Shalom saudara, selamat malam. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya semua baik, luar biasa. Biarlah kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan hari-hari ini ya. Kita mau terus bangun iman kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan iman kita. Jangan lihat keadaan di sekelilingmu, tapi pandang pada Tuhan. Dan orang yang memandang pada Tuhan akan dengan mudah menyerahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dan bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mensyukuri segala anugerah, berkat, rahmat, penyertaan, kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, tidak ada alasan untuk kami takut, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami, bahkan nyawa, jiwa, hidup mati kami di tangan Tuhan. Taruh iman kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih buat malam ini kami boleh kembali berkumpul di Mesbah Doa yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga memberkati dan menyertai. Kami semua datang bersatu dalam pujian penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Ini menjadi korban yang berkenan di mata Tuhan. Katakan saudara, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Lebih lagi kita mau katakan kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi saudara, mari angkat hati, lebih lagi angkat imanmu kepada Tuhan. Yes, kami bersyukur, ku bersyukur. Yes, amin. Buat kasih setiamu Tuhan, amin, di dalam hidup kami. Oh, ku bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Amin. Untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Yes Lord, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, bawa ucapan syukur kita pada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang setia, Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita, bahkan Dia menopang kita dengan kasih setianya. Karena itu mari terus bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi saudara, kita mau katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Buat kasih setiamu
bersyukur buat segala keadaan di hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, ku bersyukur buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami datang memberi hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang tidak akan pernah bisa kami balas sampai kapanpun Tuhan. Bahkan nyawa kami yang sudah Engkau tebus, jiwa kami Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Karena itu kami datang memberi seluruh hidup kami kepadamu. Kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, Yesus, Yesus. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, Kau kekuatan, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap kami akan berserah Tuhan hanya kepadamu Yesus. Amin. Memberikan hidupku bagimu. Lebih lagi katakan, Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Amin. Di setiap langkah kami akan berserah Tuhan. Aku kan berserah, memberikan hidupku bagi. Lebih lagi Kau kekuatanku. Kami imani dan kami percaya Tuhan. Amin. Engkau penghibur, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah kami akan berserah Tuhan. Yes Lord Jesus. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, kami berserah Tuhan.
Kami tidak menyerah pada keadaan, tapi kami berserah hanya kepadamu Bapa. Kami angkat hati, kami berserah kepada Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami, Engkau penghibur kami. Jangan pernah ragu saudara akan penyertaan Tuhan. Jangan pernah engkau ragukan firman Tuhan. Tapi hari ini biar kita mau terus memperkatakan firman itu, memperkatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dialah kekuatan kita, Dia penghibur kita. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu di setiap langkah kami Tuhan. Yes, amin. Kami berserah Tuhan. Amin. Yesus, memberi hidup kami kepadamu. Lebih lagi katakan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah kami mau berserah kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Yes, amin. Yesus, memberikan seluruh hidup kami. Lebih lagi dengan iman perkatakan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Yesus, kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah gunung batu perlindungan kami, sebab Engkaulah Tuhan keselamatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Kau berikan. Kami tidak ragu Tuhan, tidak akan goyah iman kami kepadamu. Kami tetap percaya kepada Tuhan, Allah penyelamat dan gunung batu penebus kami. Terima kasih buat hari-hari ini, kesetiaan-Mu lebih lagi kami rasakan Tuhan. Di tengah hari-hari yang bergoncang, kami mau perkatakan dengan iman, Kau gunung bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Kaulah Allah, Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku, amin, dari kekelaman dan bawa kami ke dalam terang-Mu Tuhan. Yes Lord, terangnya yang ajaib. Kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah, lebih lagi katakan, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan. Kau gunung batu Tuhan, kekuatan kami, amin, tempat perlindungan kami, amin. Dialah Allah, Dia angkat hidupku, katakan saudara, amin, dari kekelaman dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah, keselamatan
keselamatan kami. Lebih lagi angkat imanmu, katakan, Kau kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, kota perlindunganku. Dialah Allah, Dia angkat hidupku, katakan, dari dalam kekelaman, dari kekelaman, dan bawa kami kepada, amin, terang-Mu yang ajaib. Tuhan, kami percaya Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah keselamatanku. Engkau Tuhan keselamatan kami. Engkau yang angkat hidup kami dari kekelaman dan bawa kami masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kami hari-hari ini, sebab Tuhan menjadi gunung batu perlindungan kami. Engkau kota benteng pertahanan kami, Tuhan. Biar malam hari ini saudara yang takut berkata, aku tidak takut. Saudara yang khawatir berkata, aku tidak khawatir lagi, sebab Tuhan yang menjamin kehidupanku bahkan sampai pada kekekalan. Mari rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari angkat hati dan imanmu, saudara, katakan, kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, kota perlindunganku. Dialah Allah keselamatan. Dia angkat hidup kami dari kegelapan, dari kegelapan, dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Engkau yang layak terima segala pujian dan kehormatan kami, Tuhan, dan kemuliaan. Dialah Allah. Sekali lagi dengan iman, angkat imanmu. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu keselamatan kami, amin, tempat perlindungan kami. Kaulah Allah keselamatan kami, amin. Ya, angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Engkaulah Allah keselamatan kami, amin. Tuhan, terima kasih Bapa, bahkan jiwa kami mendapat jaminan di dalam Engkau, di dalam nama Yesus, Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu kami takutkan, bahkan kematian adalah keuntungan bagi setiap kami. Hari-hari ini terus Tuhan, angkat iman kami dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mencari Engkau. Kami mau kembali kepada pengajaran yang murni akan kebenaran firman-Mu, agar kami mengejar perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, saudara, ya.
Shalom, selamat sore Ibu Debbie. Saya mau kesaksian Bu. Saya sudah mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sejak bulan April 2020. Awalnya hanya iseng dengar dan akhirnya saya rutin mengikuti. Selama hampir 50 tahun saya menjadi Kristen, tapi saya bukan pelaku firman Tuhan. Awalnya saya ikut sendiri, lalu akhirnya suami saya ikut bersama-sama. Waktu pandemi mulai dan harus tinggal di rumah, banyak orang yang ingin bercerai. Tetapi kami malah semakin dekat dan bisa dibilang semakin harmonis, puji Tuhan ya. Kelebihan suami saya adalah dia seorang yang sangat temperamental. Masalah kecil pun dibuat bisa jadi besar Bu. Bahkan susah mengendalikan diri meskipun sudah berdoa. Saya selalu ingetin dia bahwa harus hidup melakukan firman. Berdoa iya tapi juga berusaha itu harus. Karena saya ngerasain banget Bu, semakin kita mau melakukan firman Tuhan semakin banyak godaannya. Beberapa bulan yang lalu saya sudah sangat hopeless Bu, ya udah hilang harapan saudara. Selama ini saya menjaga banget hati saya. Saat suami marah dan mendiamkan saya untuk hal apa saja, saya berusaha untuk menerima. Seringkali saya hanya menangis, keras-keras kepada Tuhan. Saya juga gak pernah curhat ke orang lain. Saya hanya curhat kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan saya akan seperti ini. Saya sudah berdoa dan saya juga diam, tapi rasanya suami saya ini tidak bisa dikendalikan dirinya. Dia juga suka berbohong kepada saya dan akhirnya saya tetap bisa tahu. Itu pun saya tetap diam Bu, saya masih berpikir positif, mungkin dia bohong supaya saya tidak sakit hati. Tapi itu selalu terekam kuat dan menjadi luka yang sangat menusuk di hati saya. Orang sih melihat saya ini oke-oke aja karena saya itu bawaannya ceria, periang dan terlihat bahagia. Tapi tidak ada yang tahu beban yang saya rasakan. Saya melihat suami saya seperti menikmati berbohong dan berbohong lagi. Dia selalu berpikir bahwa saya tidak tahu. Karena saya hanya diam. Saya hanya berdoa minta Tuhan beri kekuatan pada saya untuk menghandle situasi ini. Karena jika saya membahas ini dengan dia, malah yang ada jadi lebih galak dia daripada saya Bu. Karena saya merasa tertuduh dan malah makin menyerang saya. Saya ini basicnya adalah koleris ya. Tapi waktu saya mendengar mesbah doa yang Ibu sampaikan, ada begitu banyak hal yang dirubah dari paradigma saya. Tentang bagaimana menghidupi firman dan bagaimana membayar harga untuk melakukan firman. Saya mau belajar untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Walaupun saya ini seorang wanita karir yang terbiasa memimpin banyak orang di perusahaan. Tetapi waktu di rumah saya harus tahu bahwa saya ini harus menempatkan diri saya sebagai istri yang siap untuk dimarahin suami. Awalnya sangat berat banget Bu. Saya hanya diam, hanya mendengar semua kemarahannya. Dan saya hanya berusaha tersenyum sambil berkata dalam hati tenang, sabar. Begitu seterusnya. Saya juga orang yang terbiasa berdiskusi, sedangkan suami saya itu lebih suka diam dan menyimpan semua masalah. Seringkali saya tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba dia mulai diam dan berubah, sangat tidak menyenangkan. Saat saya tanya baik-baik, jawabannya ketus. Terakhir kami bertengkar kecil karena saat itu saya nggak tahu lagi Bu, saya nggak tahan lagi untuk terus diam. Saya sempat bilang ke Tuhan, saya capek Tuhan, ini suami harus dikasih pelajaran. Saya sudah coba jelaskan baik-baik, berkomunikasi dengan baik, tapi dia malah merendahkan harga diri saya.
Jujur Bu, hati saya sakit banget rasanya, pengen teriak, pengen marah. Saya nangis menjerit, sebenarnya adalah pelampiasan dari rasa kecewa saya. Selalu di kamar mandi atau di tempat kerjaan karena saya nggak mau dilihat suami. Tapi saya tetap berusaha menahan diri. Sampai pada suatu waktu yang tenang, saya berdoa dan akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suami saya. Prinsip saya sederhana saja Bu, saya hidup sendiri itu jauh lebih nikmat, tidak ada beban hidup, bebas merdeka. Saya sudah terbiasa hidup mandiri dan saya juga punya uang sendiri, jauh bahkan sebelum saya menikah dengan suami. Jadi saya pikir tidak masalah lah saya bercerai. Lalu saya berdoa supaya ada waktu yang tepat untuk saya bicara dengan suami saya. Saya dengar apa yang ibu bilang di dalam kesaksian saat tentang seorang ibu yang kepahitan dan akhirnya sakit asam lambung. Yang saya rasakan waktu itu adalah saya sakit kepala terus menerus. Rasanya tiada hari tanpa sakit kepala. Saya sudah berdoa tapi rasanya saya tidak sejahtera untuk mengutarakan ke suami keinginan saya untuk bercerai. Akhirnya awal tahun ini saya mulai menata kembali hati saya dan saya sadar iblis sedang memprovokasi dan mengintimidasi saya. Supaya saya terus-menerus merasa sakit hati dan akhirnya mau menggugat cerai suami saya. Saya meminta ampun kepada Tuhan Bu dan saya tengking semua suara-suara yang selalu membuat saya gelisah. Waktu ibu berdoa dan ibu berkata taruh tangan di bagian tubuh yang sakit. Saya langsung menaruh tangan saya di kepala saya dan saya perkatakan dengan kuat, jika sakit ini karena dosa saya, ampuni saya Tuhan dan lepaskan saya. Saya sadar sakit kepala itu karena saya masih menyimpan kepahitan terhadap suami. Lalu saya berdoa dan berkomitmen kepada Tuhan. Saya gak mau lagi Tuhan diintimidasi iblis. Saya yang harus berjuang untuk mengendalikan diri saya, bukan iblis. Puji Tuhan, suami mulai mau minta maaf dan jauh lebih santai. Bahkan sudah mulai bisa mengungkapkan hal-hal apa yang selama ini dia pendam. Dia juga sekarang jauh lebih hati-hati dalam berbicara, seperti takut menyakiti saya. Saya masih terus berdoa supaya suami dibebaskan dari rasa marah yang gak penting dan berkepanjangan. Puji Tuhan Bu, banyak sekali perubahan positif yang terjadi dalam rumah tangga kami. Kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami tidak akan ada sampai di titik ini. Terima kasih yang mendalam untuk Ibu Debbie yang sudah Tuhan pakai untuk mengajar, menegur, dan bahkan menguatkan kami lewat firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bu untuk selalu mengingatkan kami betapa pentingnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan hidup di dalam perkenanannya. Biarlah Tuhan Yesus terus memakai Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan dari kehancuran dan malapetaka. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan setiap wanita yang ingin menyerah terhadap suami dan juga suami-suami supaya bisa lebih menghargai istrinya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin ya. Saudara, kesaksian yang sangat luar biasa ya, di tengah-tengah masa pandemi ini ada banyak hal yang sulit terjadi. Di saat-saat itulah iblis juga mengambil kesempatan dalam kesempitan. Makanya firman Tuhan yang tadi kita dengar, saya berbicara tentang apa? Tentang sadar dan berjaga-jaga. Kenapa iblis ya sekarang sedang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Jangan sampai iblis melihat kita ini orang yang siap ditelannya. Kenapa? Karena kita pasrah dengan keadaan ya. Tema firman Tuhan tadi di ibadah online yaitu berserah bukan menyerah. Jangan menyerah sehingga memutuskan untuk bercerai seperti kesaksian ibu ini. Sudah ingin memutuskan untuk bercerai karena udahlah nyerahlah dengan keadaan. Tetapi ketika dia berserah kepada Tuhan, pemulihan terjadi. Seringkali sebenarnya jawabannya ada pada diri kita sendiri dalam setiap masalah. Tapi ada begitu banyak orang sibuk menyalahkan satu dengan yang lain, sibuk mencari kambing hitam sehingga iblis terus memprovokasi. Iblis terus menanamkan pikiran-pikiran sampai coba setiap hari sakit kepala, apa tidak stres hidup saudara.
Tapi ketika dia memilih untuk berserah dan bukan menyerah, Tuhan mengubah rumah tangganya. Luar biasa ya, mungkin ini dialami oleh banyak rumah tangga, tapi saya bersyukur karena semakin banyak saya mendengar orang-orang yang dipulihkan di dalam rumah tangga, yang mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan ya, lewat firman yang boleh saudara dengar di mesbah doa, mesbah syukur. Ya, teruslah berjuang saudara, karena perjuangan kita belum selesai. Kita melewati masa-masa sulit. Ingat, kemuliaan yang akan kita terima kelak itu jauh melebihi segala penderitaan ringan yang kita hadapi sekarang. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa, membangkitkan dan membangunkan iman kami. Tuhan memberkati, teruslah dipulihkan Tuhan. Iya, hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sekarang sudah di Yehezkiel 39. Sekarang sudah sampai di ayat 18 saudara ya. Kita sudah lihat kemarin bagaimana soal Gog Magog itu Tuhan akhirnya membuat mereka semua terkubur di satu lembah ya, kata firman Tuhan. Kita sudah membaca kemarin sampai ayat yang ke-17 ya. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan, katakanlah kepada segala jenis burung, Tuhan bilang berkumpullah, makanlah ya. Di sini ada perjamuan besar daging ya, dan minumlah darah mengerikan. Ayat 18, daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semua ibarat domba jantan dan domba, anak domba, kambing jantan dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. 20, kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 21, aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. 22, dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Ayat 23, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam tempat pembuangan, sebab mereka berubah setia terhadap aku. Aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Saudara, ya, ketika bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan, maka Tuhan menyembunyikan wajahnya. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini. Sekalipun kita sedang melewati masa sulit, sekalipun kita sedang menghadapi ujian yang begitu berat, jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara ketika engkau sedang membutuhkan uang. Akhirnya engkau menghalalkan segala cara, engkau ambil uang orang, engkau makan uang orang, atau engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, engkau menjadi simpenan atau apapun ya. Jangan mengambil untung yang haram, kata firman Tuhan. Itu artinya kita berubah setia. Jangan juga karena engkau mungkin ya tertekan dengan suamimu, lalu engkau menjadikan alasan karena engkau kecewa dengan suamimu, engkau mencari pelampiasan di luar, selingkuhan dengan teman kantor atau lain sebagainya. Jangan jadikan alasan karena engkau sudah bosan dengan istrimu yang suka cerewet di rumah, lalu engkau mencari pelampiasan dengan wanita lain. Ya, jangan. Buat anak-anak remaja, ya, buat anak-anak kecil, jangan berubah setia kepada Tuhan. Ya, bosan di rumah, ya, tidak pernah sekolah, di rumah terus, jadi engkau mulai melihat ya hal-hal pornografi dari handphonemu dan lain sebagainya. Jangan berubah setia seperti bangsa Israel. Apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan berikan satu alasan pun untuk kita berubah setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkata, kalau kita ini berubah setia kepada Dia, maka aku akan menyembunyikan wajahku ya terhadap orang-orang yang berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia. Tetaplah tempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita.
Tetaplah menghormati Dia, hormati kebenarannya, hormati hukum-hukumnya, supaya engkau juga dihormati oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Ayat 24, ya, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, ku perlakukan mereka dan ku persembunyikan wajahku terhadap mereka. Ingat, ya, selaras atau seimbang dengan dosa-dosa kita. Ya, seperti itulah kita akan mengalami murka Tuhan. Semakin banyak engkau melakukan dosa, itu artinya engkau semakin menimbun murka Allah atas hidupmu, yang satu saat akan jatuh ke atas kita. Bagi orang-orang yang belum bertobat sampai hari ini, saudara yang belum juga keluar dari kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya, bertobat hari ini. Saudara yang masih menyimpan amarah, kepahitan, kebencian, bertobat, tinggalkan itu. Mari kita hidup rukun bersama, jaga hati dalam kekudusan. Karena Tuhan akan melakukan setimpal dengan dosamu ketika Dia membalaskan murkanya. Ayat 26, mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ya, tetapi pada akhirnya saudara, ya, Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Ya, masih ada orang-orang yang mau setia untuk berbalik kepada Tuhan sehingga Tuhan pulihkan. Ya, dan Tuhan berkata, aku akan kembali membawa mereka ke tempat yang aman. Ya, sehingga mereka tidak akan lagi dikejutkan, ya, oleh apapun, saudara, ya. Ayat 25 tadi saya terlewat, ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan aku akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Nah, ayat 25 ini dikatakan tadi Tuhan, ya, membela Israel, membela Yakub, ya. Kenapa? Itu demi kekudusan namanya. Ya, supaya apa yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka itu digenapi di antara semua bangsa. Mereka akan melihat bahwa Dialah Tuhan yang hidup. Ya, sehingga Tuhan menggenapi itu. Ya, lalu 26 tadi kita sudah baca, 27. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, ya, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, kata Tuhan, ayat 28, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita melihat, saudara, di sini, ya, ketika Tuhan memulihkan mereka, ya, maka Dia membalikkan keadaan mereka, ya, seperti sedia kala dengan janji-janji berkat. Baik dalam nubuatan ini maupun dalam nubuatan Yoel, ya, Allah berjanji untuk mencurahkan rohnya ke atas umatnya. Gereja mula-mula percaya bahwa hal ini mulai digenapi pada hari Pentakosta pertama kali, ya, yang terjadi ketika Roh Kudus Allah datang untuk tinggal dalam diri semua orang percaya. Itu adalah janji pemulihan di akhir zaman yang Tuhan mulai genapi. Ketika pertama kali hari Pentakosta orang dipenuhi Roh Kudus, ya, gereja mula-mula percaya itu adalah penggenapan janji untuk masa yang sekarang. Bahkan sampai hari ini kita tahu dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Janjinya itu tetap ada, ya dan amin. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya Dia berkata, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Hari-hari ini Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Hanya manusia saja yang tidak mau mencari wajah Tuhan. Ya, sampai Tuhan juga berkata, carilah aku. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu pandemi ini? Ya, kita tidak perlu takut, tetapi mari mendekatkan diri dengan Tuhan.
Orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak ada ketakutan. Kita hidup dalam damai, sejahtera, sukacita, berbahagia. Kenapa? Jangan lihat keadaan di sekelilingmu, tapi pandanglah dengan mata iman. Ya, tadi siang saya sampaikan di ibadah online, pandanglah dengan mata iman. Ya, perkatakan imanmu, saudara. Jangan lihat keadaan ya di sekeliling kita. Makanya saya tuh nggak pernah nonton TV ya. Oke, kita harus update berita iya, tapi jangan nonton TV mayat dan lain sebagainya. Ya, itu akan membuat imanmu itu terekam di bawah alam bawah sadarmu. Ya, apalagi engkau tidak pernah baca firman, ya sudahlah saudara ya. Tetapi ketika engkau terus memandang pada Tuhan, memperkatakan firman, mengucapkan firman, dan itu akan terekam di alam bawah sadarmu, maka itulah yang akan terjadi dan menimpamu. Karena itu saudara ya, jangan pernah takut. Kita percaya ya, kita punya Tuhan, Dialah gunung batu, tempat perlindunganku ya, Allah keselamatanku. Dialah yang kita percayai. Tetaplah berharap, tetaplah berserah kepada Dia. Mari kita renungkan firman nih. Terima kasih buat seluruh firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan malam ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak akan goyah sebab Tuhan yang sudah berjanji. Engkau menjadi gunung batu keselamatan bagi kami Tuhan, ketika kami pegang teguh firman-Mu dan tidak beralih dari jalan-jalan-Mu. Ini ungkapan hati dan iman kami malam ini, kami katakan di hadapan Tuhan. Engkaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara pujian ini. Kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatan. Katakan Dia angkat, amin, dari kekelaman, dari kegelapan, dan bawaku masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Terima kasih, Engkau Tuhan keselamatan kami, Kau yang angkat hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau ada dalam keluarga dan rumah tangga kami. Engkau yang memulihkan ketika kami berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalan yang jahat. Berkati para suami menjadi imam yang benar, yang membawa anak dan istri ke dalam takut akan Tuhan. Berkati istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan kami dalam tangan-Mu, pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, bahkan jodoh anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dan keluarga besar kami dalam tangan Tuhan. Orang tua kami, oma opa kami, kakak adik kami Tuhan, semua keluarga besar kami Tuhan selamatkan. Kalau ada di antara mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat, Tuhan sembuhkan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat, kami sembuh karena kuasa darah Yesus yang menjadi perlindungan bagi kami. Mari perkatakan saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus aku sembuh. Kami percaya Tuhan, kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena serangan iblis, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami di usia senja mereka, para single parent juga Tuhan beri penghiburan. Kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami hari-hari ini. Tuhan yang mencukupkan setiap kami yang berkekurangan. Engkau Bapa yang menjadi Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami yang lemah, yang tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup, menghadapi tekanan hidup. Kami yang saat-saat ini berjuang untuk keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan.
yang ingin keluar dari ikatan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang ingin keluar dari semua ikatan homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan game online, bahkan apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan, buka setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk setiap kami yang hari-hari ini terus Tuhan bergumul pemulihan rumah tangga. Tuhan juga memberkati. Bahkan Engkau memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati gunungnya, diberkati airnya, diberkati sungainya, diberkati lautnya, diberkati pemerintahannya. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati, bahkan rakyat Indonesia diberkati Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa yang ingin menjatuhkan Tuhan bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali. Dengan iman percaya kami memohon Tuhan, cengkeram bangsa kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus menawan setiap kuasa-kuasa jahat. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau memberkati TNI Polri terus ada di dalam kuasa Tuhan. Berkati dalam menghadapi pandemi ini, kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Kami tahu Tuhanlah yang sudah pegang kendali. Bahkan kalau ada orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk harus kembali pulang, kami berdoa berikan kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan setiap kami percaya bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu iman percaya kami yang sudah tidak bisa lagi digoyahkan oleh keadaan apapun. Kami percaya Tuhan ada kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus. Berkati bangsa-bangsa, seluruh mereka juga yang terus berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan juga para tim medis di bangsa-bangsa. Tuhan terus memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau yang pegang kendali. Kami percaya juga semua yang Tuhan izinkan ini membawa kebaikan bagi setiap kami untuk semakin mendekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, Tuhan beserta kita.